Apa jadinya ketika seseorang memasuki usia senja dan harus menjalani hari-harinya sendirian? Tidak ada suara tawa anak cucu, tidak ada tangan yang menggandeng saat tubuh mulai rapuh. Hidup sendiri di usia tua sering terdengar seperti kesepian yang menakutkan. Tapi benarkah selalu begitu? Ataukah di balik sepi itu ada kekuatan, ada kebebasan, bahkan ada ketenangan yang tak ternilai? Dalam video ini, kita akan membuka mata tentang sisi lain dari kehidupan lansia yang tinggal sendiri. Antara risiko dan harapan, antara kerapuhan dan kekuatan. Mari kita ungkap kenyataan yang sering tak terlihat. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Pertama-tama, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi jika seorang lansia tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka. Dalam situasi ini, banyak aspek keseharian yang mungkin terabaikan. Misalnya, pengelolaan kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Lansia yang hidup sendirian mungkin lupa meminum obat secara teratur, atau bahkan kesulitan dalam mengingat jadwal kunjungan dokter. Selain itu, kebutuhan dasar seperti makan, kebersihan pribadi, hingga keamanan di rumah bisa jadi tidak terpenuhi secara optimal. Akibatnya, risiko malnutrisi, jatuh, kecelakaan rumah tangga, atau bahkan depresi dan kesepian meningkat secara signifikan. Kesepian adalah salah satu masalah paling umum yang dihadapi lansia yang hidup sendirian. Tanpa interaksi sosial yang memadai, seseorang dapat dengan mudah merasa terisolasi yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi sosial pada lansia berkaitan erat dengan peningkatan risiko demensia, penyakit jantung, dan bahkan kematian dini. Selain itu, jika terjadi keadaan darurat seperti terjatuh atau sakit mendadak, tidak adanya orang yang segera memberikan pertolongan bisa berakibat fatal. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua lansia yang hidup sendiri berada dalam bahaya. Banyak juga di antara mereka yang tetap aktif, sehat, dan mampu mengelola kehidupan sehari-hari dengan baik. Kuncinya adalah mengetahui risiko yang ada, serta menerapkan strategi-strategi efektif untuk meminimalkan bahaya dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini adalah 5 cara utama agar para lansia tetap aman dan nyaman, meskipun harus hidup sendirian. Pertama, manfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkoneksi. Di era digital seperti sekarang, berbagai alat dan aplikasi telah diciptakan khusus untuk membantu para lansia yang tinggal sendiri. Misalnya, gelang pintar atau jam tangan dengan fitur pemantau detak jantung dan tombol darurat yang bisa langsung menghubungi layanan kesehatan atau keluarga jika terjadi sesuatu. Selain itu, ada juga aplikasi pengingat obat, kamera keamanan yang bisa diakses dari ponsel, dan perangkat asisten suara yang dapat membantu mengingatkan jadwal harian, memanggil bantuan, atau sekadar memberikan hiburan. Teknologi juga bisa digunakan untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Video call, pesan instan, atau media sosial memungkinkan para lansia untuk tetap berinteraksi dengan keluarga, teman, atau bahkan komunitas baru, meskipun secara fisik mereka tinggal sendiri. Hal ini sangat penting untuk mencegah perasaan kesepian dan isolasi sosial, serta memastikan bahwa mereka selalu bisa meminta bantuan jika dibutuhkan. Kedua, ciptakan rutinitas harian yang terstruktur dan mudah diikuti. Rutinitas yang konsisten dapat membantu mengurangi rasa bingung, meningkatkan rasa aman, dan memastikan kebutuhan dasar selalu terpenuhi. Mulailah dengan membuat jadwal makan, waktu tidur, mandi, hingga waktu untuk berolahraga ringan atau melakukan hobi. Jadwal ini bisa ditulis di papan tulis, kalender, atau dicatat di ponsel sebagai pengingat. Dengan rutinitas yang teratur, lansia dapat menjaga kesehatan fisik dan mental mereka secara lebih baik. Selain itu, rutinitas juga mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jika memungkinkan, jadwalkan kunjungan rutin ke dokter atau perawat yang bisa datang ke rumah. Jika tidak ada keluarga yang bisa membantu, banyak organisasi sosial atau layanan kesehatan yang menyediakan kunjungan ke rumah untuk memantau kondisi lansia. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa
penanganan yang tepat dapat segera diberikan. Ketiga, pastikan rumah sudah didesain sedemikian rupa agar aman dan nyaman untuk lansia. Banyak kecelakaan rumah tangga pada lansia terjadi akibat lingkungan rumah yang tidak ramah usia. Oleh karena itu, lakukan evaluasi pada seluruh bagian rumah. Pastikan bahwa pencahayaan cukup terang, terutama di area tangga, kamar mandi, dan dapur. Pasang pegangan tangan di kamar mandi dan sepanjang tangga, serta gunakan alas anti-slip di area yang sering basah. Singkirkan karpet yang mudah tergelincir, rapikan kabel listrik, dan pastikan semua peralatan dapur serta perabotan mudah dijangkau tanpa perlu memanjat atau membungkuk terlalu jauh. Periksa juga sistem keamanan rumah. Pastikan pintu dan jendela dapat dikunci dengan baik dan pertimbangkan untuk memasang alarm atau kamera pengawas. Jika memungkinkan, gunakan kunci digital yang mudah digunakan dan tidak membutuhkan tenaga besar untuk membukanya. Semua langkah ini akan mengurangi risiko kecelakaan dan kejahatan, serta memberikan rasa aman bagi para lansia yang tinggal sendiri. Keempat, bangun jejaring sosial dan komunitas yang aktif. Meski tinggal sendiri, seorang lansia tetap membutuhkan interaksi sosial agar kesehatan mentalnya terjaga. Salah satu cara terbaik adalah dengan aktif di komunitas lokal, seperti kelompok lansia, kegiatan keagamaan, atau klub hobi. Banyak organisasi sosial yang menyediakan kegiatan rutin untuk para lansia, mulai dari senam pagi, kelas memasak, hingga perjalanan wisata singkat. Selain komunitas formal, jangan ragu untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga. Saling mengenal dan saling membantu antar tetangga sangat penting, terutama jika terjadi keadaan darurat. Jika memungkinkan, buatlah kesepakatan sederhana seperti saling memantau satu sama lain atau menghubungi jika ada yang tidak terlihat selama beberapa hari. Dukungan sosial seperti ini sangat berarti, terutama bagi lansia yang tidak memiliki keluarga dekat. Kelima, siapkan rencana darurat yang jelas dan mudah diakses. Hidup sendiri berarti harus selalu siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana darurat yang mencakup nomor-nomor penting, seperti layanan kesehatan, keluarga, tetangga, dan polisi. Tempelkan daftar nomor ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti dekat telepon atau di pintu kulkas. Selain itu, pastikan ada tas darurat berisi obat-obatan, dokumen penting, dan perlengkapan dasar yang siap diambil kapan saja. Latih diri untuk tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat, seperti gempa bumi, kebakaran, atau kondisi medis mendadak. Jika memungkinkan, ikutlah pelatihan pertolongan pertama yang diselenggarakan oleh lembaga setempat. Mengelola keuangan dengan bijak juga merupakan bagian penting dari hidup mandiri di usia lanjut. Lansia yang hidup sendiri seringkali menjadi sasaran penipuan atau kejahatan finansial. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memberikan informasi pribadi atau data keuangan kepada orang yang tidak dikenal. Jika perlu, mintalah bantuan profesional atau organisasi keuangan terpercaya untuk mengelola tabungan, pembayaran tagihan, dan investasi. Selain faktor fisik dan kesehatan, aspek psikologis juga perlu mendapat perhatian khusus. Hidup sendiri bukan berarti harus selalu merasa kesepian atau putus asa. Banyak lansia yang justru menemukan kebebasan dan kemandirian ketika tinggal sendiri, selama mereka mampu mengisi waktu dengan kegiatan yang bermakna. Luangkan waktu untuk mengejar hobi lama, belajar hal baru, atau berpartisipasi dalam kegiatan sukarela yang dapat memberikan rasa tujuan dan kebahagiaan. Kesehatan mental sangat berkaitan dengan aktivitas fisik. Olahraga ringan seperti berjalan kaki di pagi hari, yoga, atau senam lansia dapat membantu menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, konsumsi makanan sehat, tidur cukup, dan menjaga hubungan sosial juga sangat berperan dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Penting juga untuk mendiskusikan keinginan dan harapan masa depan dengan keluarga atau orang yang dipercaya. Membuat surat wasiat, menunjuk perwakilan medis, atau menulis instruksi medis lanjutan adalah langkah bijak untuk memastikan segala sesuatu tetap terkendali sesuai keinginan pribadi.
Komunikasi terbuka tentang harapan akhir hayat atau perawatan di masa depan juga dapat mengurangi beban emosional bagi keluarga jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jika merasa kesulitan untuk menjalani hari-hari sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Banyak konselor, psikolog, atau pekerja sosial yang siap membantu lansia dalam mengatasi rasa kesepian, kecemasan, atau masalah psikologis lainnya. Selain itu, kini banyak layanan telekonsultasi yang memungkinkan konsultasi kesehatan mental dilakukan dari rumah tanpa perlu perjalanan jauh. Bagi keluarga atau teman yang memiliki kerabat lansia yang tinggal sendiri, peran mereka sangatlah penting. Meski tidak bisa setiap hari hadir secara fisik, komunikasi rutin melalui telepon atau video call dapat memberikan rasa aman dan perhatian yang berarti. Jika memungkinkan, kunjungan berkala sangat membantu untuk memastikan kondisi lansia tetap baik serta memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan. Penting juga untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda penurunan kesehatan fisik atau mental. Perubahan perilaku, penurunan berat badan drastis, kebingungan, atau ketidakmampuan merawat diri sendiri adalah sinyal bahwa mungkin sudah saatnya mempertimbangkan bantuan tambahan seperti layanan home care atau bahkan tempat tinggal khusus lansia yang menyediakan perawatan penuh waktu. Pada akhirnya, hidup sendiri di usia lanjut memang penuh tantangan, tetapi bukan berarti tak mungkin dijalani dengan aman dan bahagia. Kuncinya terletak pada kesiapan, pengetahuan, dan dukungan yang memadai. Dengan memanfaatkan teknologi, menciptakan lingkungan rumah yang aman, menjaga rutinitas harian, membangun jejaring sosial, serta menyiapkan rencana darurat, para lansia dapat menjalani hari-hari mereka dengan perasaan tenang dan penuh makna. Kesimpulannya, jika seorang lansia tidak memiliki siapapun untuk merawat mereka, risiko memang meningkat, mulai dari masalah kesehatan, kecelakaan, hingga isolasi sosial. Namun dengan 5 langkah utama yang telah dijelaskan, memanfaatkan teknologi, membangun rutinitas, mendesain rumah yang aman, memperkuat jejaring sosial, dan menyiapkan rencana darurat, siapapun dapat membantu memastikan bahwa para lansia tetap aman, sehat, dan mandiri. Jangan lupa, di balik setiap tantangan pasti ada solusi, dan setiap orang berhak untuk menjalani hari tua dengan bahagia dan bermartabat, meski harus hidup sendirian. Dukungan dari masyarakat, keluarga, teknologi, dan layanan profesional akan menjadi kunci utama untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi para lansia di seluruh Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda atau orang tua Anda pernah mengalami hidup sendirian di usia lanjut? Ceritakan di kolom komentar, siapa tahu pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.